Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ikhwani wa akhwati azanallahu wa ajma'in. Kita lanjutkan kajian hadis-hadis tentang hak-hak Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya. Al-hadis al-ashir, hadis yang ke-10, an Thabit ibn Dhahhak radhiyallahu anhu qala nadara rajulun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yanhara ibilan bibuanatah. Kata Thabit bin Dhahhak, ada seorang bernazar pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bernazar akan menyembelih onta atau unta di suatu tempat namanya Buana. Buana itu salah satu tempat di selatannya Mekah. Sebelum kalau dari Mekah sebelum Yalamlam. Yalamlam itu tempat miqatnya jamaah haji Indonesia. Setelah itu ada tempat namanya Buana. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki ini datang kepada Rasulullah alaihi wasallam. Faqala, dan dia berkata, inni nadartu an anhara ibilan bi Buana. Sungguh saya bernazar mau menyembelih unta di Buana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah terus bertanya kepada dia, hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyati yu'bad. Apakah di sana, maksudnya di Buana itu, ada berhala dari berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Nah, dijawab, la, tidak. Yang kalau di riwayatnya itu qalu, berarti sahabat juga yang menyaksikan ketika itu menjawab qalu la, tidak ada yang disembah. Qala, bertanya lagi Nabi alaihi salatu wasallam, hal kana fiha idun min a'yadihi. Apakah di tempat tersebut, yakni Buana itu, ada pelaksanaan hari raya dari hari raya mereka? Qalu la, berkata sahabat tidak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aufi binadrika. Kemudian Nabi SAW bersabda, penuhilah nazarmu. Fa innahu la wafa'a li nazrin fi maksiatillah wala fi ma yamliku ibnu Adam. Karena tidak ada nazar. Nah, fa innahu la wafa'a li nazrin, tidak ada nazar yang dipenuhi atau dilaksanakan kalau nazarnya itu fi maksiatillah, dalam rangka berbuat maksiat kepada Allah. Begitu juga tidak ada nazar yang dipenuhi atau dilaksanakan fi ma la yamliku ibnu Adam, yang tidak dimiliki oleh seseorang. Maksudnya bernazar tapi yang dinadarkan milik orang lain, jelas tidak boleh, kan dosa. Saya bernazar kalau saya lulus saya akan menyembelih kambing tetangga, tidak boleh itu, bukan milik dia, punya milik tetangga. Nah, terus atau saya bernazar kalau saya lulus saya akan mencuri, itu sudah nazar maksiat gitu. Nah, baik, beberapa hal dari hadis ini yang perlu kita maklumi. An-nadar itu dalam bahasa, secara bahasa, etimologi bahasanya itu artinya menyampaikan sesuatu kabar petakut. Jadi seolah-olah yang bernazar itu memberi kabar kepada dirinya tentang sesuatu hal yang harus dia kerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Itu secara bahasa dari kata-kata nadar. Nah, tapi secara istilah, nah, dalam masalah istilahi atau syar'i, nadar adalah mewajibkan sesuatu ibadah sehingga ibadah tersebut ada pada tanggungannya.
Apa itu nadarnya bersyarat atau tidak bersyarat? Contoh yang bersyarat seperti itu. Kalau saya lulus, kalau saya menang menjadi kepala desa, saya menadar akan menyembelih sapi. Itu bersyarat, pada syaratnya. Ada nadar yang tidak bersyarat. Nah, wallahi saya bernadar akan menyembelih ayam. Nah, itu tanpa syarat. Tapi sudah nadar itu. Sudah nadar. Sawa'an kana bi syartin aw bi wari syartin. Baik. Qala Allah Ta'ala, inni nadartu lirrahmani shauma. Nah, sesungguhnya aku bernazar karena Allah. Nah, karena Allah shauma, untuk berpuasa. Itu di Al-Qur'an kan begitu. Nah, baik. Kita lanjutkan beberapa hal yang lain. Nazar ada berapa macam? Yang pertama, nazarut ta'ah. Jadi nazar yang memang bernazar untuk melaksanakan ketaatan, kebaikan. Ini yang saya singgung tadi pagi. Hukum nazar itu makruh. Jadi walaupun seorang bernazar untuk ketaatan, makruh hukumnya. Karena dia mewajibkan atas dirinya sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah dan juga tidak disunahkan gitu. Nah, makanya nazar itu dalam satu hadis sebutkan innan nazra la yaruddu minal qadar. Karena nazar itu tidak bisa menolak takdir. Tidak bisa menolak takdir. Sudah takdir Allah, ya takdir Allah. Nanti karena bernazar terus berubah, nanti namanya takdirnya enggak. Lanjutan dari hadis tadi itu, innama yustakhraju minal bakhil. Sesungguhnya nazar itu dikeluarkan dari orang yang bakhil. Jadi biasanya orang yang bernazar itu orangnya bakhil. Karena dikaitkan dengan syarat tadi itu. Syarat ini kalau saya gini, kalau ini, kalau gini. Kalau tidak ada itu, tidak mau bersedekah, tidak mau apa. Baik. Itu nazar yang ala ta'ah. Nah, yang kedua, nazarul ma'asiyah. Nah, contoh, kalau saya lulus ujian nanti, saya mau minum khamr, saya mau mabuk-mabukan bersama teman. Oh, itu jelas nazarul ma'asiyah. Maka tidak wajib, pokoknya hukumnya haram kalau dikerjakan, dosa kalau dikerjakan. Maka haram dipenuhi hadar seperti itu, nazar maksiat, dan harus bayar kafarah. Harus. Dia sudah bernazar maksiat, tidak boleh dikerjakan nadarnya, tidak boleh dilaksanakan untuk dipenuhi, dan dia harus bayar kafarah. Nah, kafarahnya apa? Kafarah sumpah. Iya. Pertama itu, pilihan pertama yaitu memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian mereka. Ini sudah saya singgung di kajian pagi. Yang kedua, memerdekakan budak. Tidak ada budak. Maka yang ketiga yaitu berpuasa 3 hari. Tidak harus berturut-turut. Nah, puasa nazar, seperti yang saya sampaikan, puasa nazar itu niatnya harus sebelum fajar. Sama dengan puasa qadha, sama dengan puasa wajib Ramadan. Jadi tidak boleh niat qadha-nya bernazar niatnya setelah terbit fajar, tidak boleh. Harus di waktu malam hari. Nah, baik. Kemudian Ibnu Mas'ud, ini ucapan Ibnu Mas'ud, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa kata beliau? Innan nadara la yuqaddimu syai'an. Nadar itu tidak bisa mendahulukan sesuatu. Yang bisa diakhirkan dalam takdir bisa didahulukan. Wala yuakhiru syai'an, juga tidak bisa mengakhirkan sesuatu. Walakin Allah Ta'ala, ini kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yastakhriju bihi minal bakhil. Tapi Allah mengeluarkan nazar itu dari orang yang bakhil. Nah, baik. Wala wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah ta'ala. Wa kafaratu yaminin, dan kafarahnya adalah kafarah seperti sumpah, dendanya. Nah, Ibnu Abbas berkata, ini juga hadis mauquf, an-nazru nazrani. Nazar itu ada 2 macam. Fama kana lillahi fa fihil wafa. Yang dinadarkan lillahi ta'ala harus dipenuhi.
fihil kaffaro. Kalau nadarnya untuk syaitan, untuk jin, untuk maksiat, maka jangan dilaksanakan dan harus bayar kafarah. Yang ketiga, nah ini yang penting ini. Yang ketiga adalah nadrus syirki. Jelas ini sudah. Bernadar dari syirik. Ini bisa menjadi asyirkul akbar, karena dia kalau ini saya akan menyembelih kambing untuk diniatkan Nyi Roro Kidul. Kalau saya ini, nah itu jelas sudah, itu syirik di sana. Itu namanya nadrus syirki. Nadrus syirki. Nah, baik. Al-Imam Ibnu Taimiyah dalam Minhajus Sunnah Al-Umayyah berkata, tidak boleh seseorang bernazar kecuali untuk ketaatan kepada Allah, dan itu pun makruh, kata saya tadi, itu hukumnya makruh. Dan tidak boleh bernazar kepada selain Allah, Barang siapa yang bernazar kepada selain Allah, maka dia sudah melakukan suatu kesyirikan. Nah, sama dengan seorang berpuasa bersujud kepada selain Allah, atau seseorang yang berhaji ke kuburan, maksudnya menuju suatu tempat, bukan haji untuk menuju tempat, dan dia itu menuju ke kuburan dengan nazarnya itu. Kemudian hal berikut yang perlu kita maklumi juga dari hadis ini, yang tadi itu kan, buana itu suatu tempat. Tidak boleh juga menyembelih suatu sembelihan yang dinadarkan atau tidak dinadarkan, sembelihan biasa, sembelihan yang mubah itu kan. Di suatu tempat di mana tempat tersebut masih dilaksanakan Idul Musyrikin, hari raya orang musyrik. Termasuk juga tidak boleh menyembelih sembelihan di kuburan. Jadi menyembelih kambing di kuburan, sapi, walaupun itu adzabul mubah, itu hukumnya haram. Karena kuburan itu bukan tempat sembelihan. Kata ulama, saddan lidzari'ah lisyirki, lidzari'at syirk, khawatir takut itu tambah kepada menyebabkan kesyirikan. Baik. Kemudian masalah hukum, bagaimana hukum seseorang sholat di gereja. Di gereja itu ada khilaf antara ulama. Ada yang mengatakan boleh, la ba'sa, ini Ibnu Abbas, la ba'sa fis sholati fil kanisah, kata Ibnu Abbas. Ada pendapat lagi, yukroh, hukumnya makruh. Ada pendapat tidak boleh kalau masih ada patung-patungnya di dalam. Jadi ada patung Isa dan sebagainya, itu tidak boleh. Kalau tidak ada, maka boleh. Yang dijadikan dalil oleh pendapat yang ketiga ini, ketika Nabi SAW itu membuka kota Mekah tahun 8 Hijriah, itu beliau tidak mau sholat di Ka'bah sampai patung-patung yang ada di sana dengan jumlah ratusan itu sudah dirobohkan semua. Baru setelah dirobohkan, beliau itu masuk Ka'bah, kemudian beliau sholat di sana, di dalam Ka'bah. Jadi harus hati-hati masalah ini. Kemudian berkenaan dengan Id juga, Idun min a'yadihim, pelaksanaan hari raya di suatu tempat, bukan di kanisah, bukan di gereja. Suatu tempat di mana orang-orang musyrikin melakukan Id di sana. Ini waktunya saya lihat dulu, masih kurang 17 menit. Ya. Id itu dalam bahasa Id itu adalah dari kata-kata ada yang untuk kembali. Jadi suatu yang kembali lagi. Itu makna Id dalam bahasa Idun. Secara istilahi atau secara syar'i, Id adalah sesuatu nama untuk sesuatu perkumpulan yang diulang-ulang
Apa itu tiap tahun, apa itu tiap bulan, apa itu tiap minggu, tiap pekan. Nah, makanya hari Jumat disebutkan Idul Usbu, hari raya pekanan. Hari Jumat itu. Nah, Idul Usbu. Kalau Idul Fitri, Idul Adha kan tiap tahun. Tiap tahun. Baik. Makanya Nabi bertanya, hal fiha idun min i'ayadi, apa di sana dilaksanakan hari raya mereka? Berkumpul-kumpul mereka di sana melaksanakan hari raya mereka. Nah, tidak, kata sahabat. Penuhi nadarmu. Kemudian berikutnya, Id juga, ini berapa macam Id? Ada 3 macam Id. Hari raya. Yang pertama, Idus Syar'i, Id yang syar'i, yang sudah dilaksanakan tiap tahun, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Itu yang ada dalam Islam. Kemudian yang kedua, Idul Syirkiyun atau Idul Musyrikina. Jelas sudah hari raya apa namanya, seperti Natalan gitu kan. Itu juga wairul muslimin itu Idul Musyrikin. Nah, termasuk apa yang setiap ini Februari yang ada orang-orang Chinese Valentine Day. Iya, Valentine Day juga, berarti jelas sudah. Itu yang ada barongsai itu loh. Bulan Februari. Bukan. Coba Valentine Day kesini. Yang orang Cina itu loh. Yang Imlek. Imlek itu juga Idul Musyrikin. Nah, kalau di suatu tempat itu Idul Musyrikin, ya, Idul Musyrikin. Imlek, ya. Nah, baik. Ya, Konghucu. Ada satu riwayat dari Abdullah bin Amr bin As. Qala, ini ucapan Amr bin As radhiyallahu anhuma, bukan sabda Nabi. Nah, man bana fil a'ajimi, barang siapa, man bana fi bidayil ajaimi, fasona, siapa yang tinggal di suatu tempat, orang-orang ajam, orang-orang luar Arab maksudnya, fasona nairuzahum wa mihrajanahum, kemudian dia membuat makanan untuk hari raya Nairuz hari raya mereka di awal tahun, istilahnya awal sana. Mihrajan ini ada harian juga bagi mereka. Nah, wa tashabbaha bihim hatta yamut, dan menyerupai mereka sampai dia mati. Wa huwa kadzalik, dan dia melakukan hal itu. Khusyira ma'ahum yaumal qiyamah, maka akan dikumpulkan bersama mereka, orang-orang mereka itu kelak di hari kiamat. Ini ucapan dari Abdullah bin Umar bin As. Nah, hadis mauquf. Yang ketiga, suatu hari raya yang tidak ada kaitannya dengan agama. Ulama memberi contoh, diantaranya seperti hari kemerdekaan, al-yaumul watani, yaumul istiqlal. Nah, dalam hal ini ada pendapat ulama. Ada yang mengatakan dilarang dan haram hukumnya, karena itu menyerupai musyabah, tasbih dengan orang-orang musyrikin. Pendapat yang kedua, ini ulama-ulama yang kontemporer mengatakan boleh-boleh saja. Ini ulama kontemporer. Nah, karena di sana hanya apa? Di sana tidak ada niat merayakan keagamaan, enggak. Hanya kemerdekaan dalam suatu negara, bergembira aja, dan beda dengan orang-orang musyrikin. Selain bergembira, ada faktor ibadahnya di sana. Itu alasan pendapat yang kedua. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, demikian ikhwani fillah. Nah, termasuk juga tadi ada ketinggalan itu mengucapkan selamat. Itu jelas sudah ittifaq ulama. Nah, ittifaq ulama selamat hari Natal apa itu. Nah, walaupun yang mengatakan walaupun dia muslim, beriman kepada Allah, tapi ketika mengatakan selamat hari Natal, dia sudah melakukan sesuatu yang haram. Seolah-olah dia mengatakan selamat anak Allah yang punya anak. Sama, selamat hari Natal, selamat Allah punya anak. Walaupun dia tidak waktu itu kan, nah, dia beriman dia, Allah itu satu. Tapi ketika dia mengatakan itu sesuatu yang haram, perbuatan yang haram, dan itu termasuk dosa besar.
Nah, naudzubillahi min dzalik. Demikian ikhwani fillah kajian kita sore hari ini. Terima kasih dan mohon maaf. Kita lanjutkan insyaallah di hadis-hadis berikutnya yang akan datang. Wallahu muwaffiq wal hadi ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.